naikkanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk menyiapkan rumah bagiku. Kau kan datang lagi untuk menjemputku dan membawaku ke rumah bersamamu. Kini aku telah menanti kedatanganmu. Berjaga-jaga selalu aku setiap waktu, karena tak tahu kapan kau akan menjemputku. Tak tahu juga aku akhir dari segala sesuatu. Penghibur telah Bapa kirim kepadaku, yang akan senantiasa menyertaiku, yang akan mengajarkanku segala sesuatu dan mengingatkanku semua ajaranmu. Terima kasih Bapa di surga. Aku akan menjadi hamba yang setia, yang mempertanggungjawabkan yang ku bisa, agar hidupku berkenan kepada Bapa. Shalom adik-adik, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tadi adalah Allah yang sangat baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur yang kita naikkan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Tuhan baik atas setiap kita, amin. Dan Dialah sepanjang hidup kita terus menaikkan dan meninggikan nama Tuhan. I love you, Lord.
From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. For my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Dan sekarang kita mau angkat kedua tangan kita adik-adik. Kita mau membawa doa kita mau membawa setiap generasi Yeremia ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak dan generasi Yeremia. Berkatilah mereka Tuhan, curahkanlah roh-Mu Tuhan, supaya dari kecil, dari masa muda ini, mereka punya hati yang haus dan lapar kepada Engkau setiap hari. Mereka suka berdoa, memuji, menyembah-Mu, membaca dan melakukan firman-Mu. Kami percaya Pentakosta ketiga akan mengakibatkan revival di anak-anak. Anak-anak bangkit menjadi penginjil-penginjil, pendoa-pendoa, penyembah-penyembah-Mu yang penuh Roh Kudus dan yang membawa dampak besar. Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Roh Kudus menolong mereka untuk rajin belajar, sehingga di sekolah-sekolah mereka menjadi anak-anak yang cemerlang. Di rumah-rumah mereka menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau lawan, Engkau bangkitkan anak-anak generasi Yeremia bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan, all my life you've been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
kasih Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan kami rasakan. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas setiap dari kami. Hari ini Tuhan, kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya ya Tuhan, Engkau naik ke surga untuk kami semuanya. Sekarang ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Tuhan juga urapi setiap adik-adik yang mendengarkan di rumah. Biar setiap dari kami boleh menangkap pesan Tuhan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik semuanya. Walaupun hari ini bukan hari Minggu, tapi kita mau beribadah bersama-sama. Kenapa ya? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Perhatikan Kak Stefani ya. Bulan lalu kita memperingati Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur dan kemenangannya atas maut. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan para muridnya dan banyak orang. Dan dia mengatakan bahwa dia hidup. Wah, luar biasa ya. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang telah dia lakukan adalah untuk menebus dosa manusia dan satu-satunya cara agar manusia dapat diselamatkan. Dan para muridnya mengerti itu semua. Tuhan Yesus juga berkata bahwa Roh Kudus akan dicurahkan seperti yang Bapa telah janjikan untuk menjadi penolong bagi umat manusia. Setelah 40 hari bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus membawa mereka ke Betania. Tuhan Yesus memberkati mereka dan menyuruh mereka untuk memberitakan tentang Dia ke seluruh dunia. Tentang pengampunan dosa dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga di hadapan para muridnya. Wah, benar adik-adik, Tuhan Yesus terangkat dan naik ke surga. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat dahsyat. Tidak ada satu orang pun yang terangkat ke surga loh seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke surga? Dan apa yang dia kerjakan ya di surga ya? Nah, dengerin kakak ya. Pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan rumah atau tempat tinggal untuk kakak dan adik-adik semuanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya! Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Suatu hari kita bisa saja sakit dan meninggal. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya adik-adik. Karena kita akan pergi ke surga. Di sana Tuhan Yesus sudah menyiapkan rumah untuk kakak dan adik-adik semuanya. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya. Kita nggak perlu cari duit loh untuk memiliki rumah di surga. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyediakan untuk kita asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan taat akan perintah-perintahnya. Baik sekali ya Tuhan Yesus kita. Nah, yang kedua, kenapa ya Tuhan Yesus harus naik ke surga? Jawabannya supaya Roh Kudus dapat turun dan menjadi penolong, penghibur, dan pembimbing semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 16 ayat 7 dibilangin seperti ini adik-adik. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jikalau aku, di sini Tuhan Yesus ya, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya apa ya? Artinya Tuhan Yesus harus pergi dulu ke surga agar penghibur atau Roh Kudus itu dapat turun atas kita semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita harus memerlukan Roh Kudus? Pertama adik-adik, Roh Kudus akan
mengajarkan kepada kita apa yang benar dan yang baik untuk kita lakukan. Kadang-kadang kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, hati kita ini suka tidak tenang ya adik-adik, suka deg-degan. Nah, itu Roh Kudus. Dia mengajarkan dan mengingatkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, kita sangat memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kedua, Roh Kudus akan membantu kita supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Artinya apa ya? Supaya hidup kita ini dapat memuliakan dan menyenangkan Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus, kita nggak mampu loh untuk hidup menuruti semua perintah-perintahnya. Nah, yang ketiga, Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Wah, apa itu ya? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya! Jika Roh Kudus turun ke atas kita dan diam di dalam kita, kita akan mampu menjadi teladan yang baik buat keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang-orang banyak di sekeliling kita. Mereka dapat merasakan kasih Tuhan loh melalui kehidupan kita dan kehadiran kita. Nah, 10 hari ke depan ini adik-adik, kita akan masuk ke dalam masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Yuk adik-adik, walaupun kalian masih kecil, tetapi roh yang ada di dalam kalian itu besar sekali. Undang yuk Roh Kudus untuk selalu ada di dalam hatimu dan biarlah kalian menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu sampai sekarang ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau naik ke surga untuk kami semuanya, untuk menyiapkan rumah dan tempat tinggal buat kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi setiap dari kami. Tuhan, kami mau ya Bapa, membuka hati kami. Kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami, menghibur kami, dan menjagai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadikan kami saksi-saksi-Mu juga ya Bapa, sehingga kami boleh menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau juga menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya adik-adik, angkat sekali lagi tanganmu. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Yuk adik-adik yang sudah menerima berkatnya Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.